Ohayo, minasan dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini, Mr. K Oni Project akan membahas tentang 8 kematian pemburu iblis yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Penasaran kan kalian? Oke, langsung saja. Mari kita mulai. Kimetsu no Yaiba. Siapa sih yang gak tahu anime yang begitu sangat fenomenal ini? Tentu kita para pecinta anime pasti pada tahu dong dengan anime yang satu ini. Dalam serial anime Kimetsu no Yaiba terdapat banyak pemburu iblis penting yang mati. Dalam kesempatan kali ini, Mr. K Oni Project akan mencoba membahas 8 kematian yang dialami oleh para pemburu iblis yang paling mengenaskan dan membuat para fans menangis. Sebagai disclaimer, semua yang akan Mimin jelaskan di video ini diambil dari manga Kimetsu no Yaiba dan sebagian juga dari anime Kimetsu no Yaiba. Jadi Mimin gak ngarang sendiri ya. Gak ngarang sendiri. Ingat, Mimin gak ngarang sendiri. Mimin agak gregetan aja gitu sama komentar-komentar yang menuduh Mimin penyebar hoax. Bohong lah, itulah, apalah, ngarang sendirilah. Padahal kan semua video Mimin kecuali yang video tentang teori, Mimin ambil langsung dari anime ataupun manga. Yang teori pun juga mengambil referensi dari manga. Gak asal-asalan bikin teori. Tapi ya namanya juga teori, bisa jadi benar dan juga bisa jadi salah. Jancu emang. Maaf nih, Mimin sempet-sempetnya curhat. Oke, langsung saja kita ke posisi yang ke-8. Di posisi yang ke-8 ada kematian dari Iguro Obanai dan Mitsuri Kanroji. Siapa sih yang gak tahu sama pasangan pemburu iblis yang satu ini? Tentunya kita sebagai fans Kimetsu no Yaiba, khususnya penikmat manga, pasti tahu dong dengan pasangan sehidup semati ini. Siapa mereka? Mereka adalah Iguro Obanai, sang pilar ular, dan Mitsuri Kanroji, sang pilar cinta. Untuk memburu para iblis, Iguro Obanai menggunakan teknik pernafasan ular, sedangkan Mitsuri Kanroji menggunakan teknik pernafasan cinta. Mereka merupakan pemburu iblis yang memiliki rasa saling suka. Pada saat mengikuti perang melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan dan para antek-anteknya, Iguro dan Kanroji mengalami kematian yang bisa dibilang sangat mengenaskan. Pada saat melawan Muzan, Iguro berjuang begitu sangat keras. Dia bertarung sembari melindungi Kanroji dan bahkan melindungi Tanjiro juga. Iguro juga telah berhasil mengaktifkan pedang merah yang dapat memperlambat regenerasi tubuh Muzan. Pada saat melawan Muzan, tubuh Iguro berulang kali terkena serangan tentakel racun milik Muzan. Dia juga terlempar sampai terbentur tembok. Pada saat menolong Tanjiro, muka Iguro juga terkena goresan tentakel beracun yang mengakibatkan mukanya terluka parah dan matanya pun buta. Sampai pada akhirnya, Iguro pun mati karena terlalu banyak kehilangan darah dan darah racun Muzan telah menyebar di seluruh tubuhnya. Sama seperti Iguro, Kanroji juga mati karena berulang kali terkena serangan tentakel beracun milik Muzan. Kanroji mati karena telah kehilangan banyak darah dan darah racun Muzan juga telah menyebar di dalam tubuhnya. Iguro dan Kanroji mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Mereka mati setelah mereka saling menyatakan cinta satu sama lain. Dengan begitu, Mr. K Oni Project beranggapan bahwa kematian mereka layak menempati posisi ke-8 dalam daftar 8 kematian pemburu iblis yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Lalu kemudian di posisi yang ke-7, kematian Gyome Himejima. Gyome Himejima merupakan pemburu iblis yang memiliki gelar sebagai pilar batu. Banyak fans menyebutkan bahwa Gyome Himejima merupakan pilar terkuat di era kepemimpinan Oyakata Sama yang bernama Ubuyashiki Kagaya. Untuk memburu para iblis laknat, Gyome Himejima menggunakan teknik pernafasan batu miliknya. Sebelum dia menjadi seorang pemburu iblis, dia merupakan salah satu dari penghuni panti asuhan. Dia memutuskan menjadi pemburu iblis setelah teman-teman pantinya telah mati dibantai oleh iblis. Gyome Himejima merupakan salah satu pemburu iblis yang memiliki kematian yang sangat mengenaskan. Dia mati pada saat ikut serta dalam perang pemburu iblis melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan dan para antek-anteknya. Sebelum ikut membantu melawan Muzan, Gyome Himejima bersama 3 pemburu iblis lainnya telah melawan Kokushibo, sang iblis bulan atas 1, dan mereka juga telah berhasil membunuh Kokushibo. Dalam pertarungan melawan Kokushibo,
Gyome Himejima telah memiliki banyak luka yang cukup parah karena terkena serangan Kokushibo. Setelah melawan Kokushibo, Gyome pun ikut membantu melawan Raja Iblis Kibutsuji Muzan. Saat pertarungan melawan Muzan, Gyome dengan keadaan tubuh yang luka-luka berusaha keras untuk menyerang Muzan. Dia juga berhasil menyerang Muzan dengan senjata Nichirinya, yang pada saat itu telah berhasil menjadi merah. Namun naas bagi Gyome. Walaupun serangan Gyome mengenai tubuh Muzan, Gyome juga beberapa kali terkena serangan tentakel beracun milik Muzan. Sampai pada akhirnya, kaki kiri Gyome terpotong karena serangan tentakel beracun milik Muzan. Gyome pun mati dengan begitu sangat mengenaskan. Gyome mati dalam keadaan kaki kiri terputus dan di dalam tubuhnya telah tersebar darah racun yang mematikan milik Muzan. Gyome juga telah kehilangan banyak darah sehingga tubuhnya tidak kuat dan mati. Dengan begitu, setelah melihat kondisi kematian Gyome Himejima yang kaki kirinya putus dan kehilangan banyak darah dan di dalamnya juga tersebar darah racun milik Muzan, maka menurut Oni Project, kematian Gyome Himejima layak menempati posisi ke-7 dalam daftar 8 kematian pemburu iblis yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Kemudian selanjutnya di posisi ke-6 ada kematian Rengoku Kyojuro. Siapa yang gak tahu Rengoku Kyojuro? Ngacung. Tentunya kita sebagai penggemar berat Kimetsu no Yaiba seharusnya tahu dong dengan karakter yang sungguh ikonik yang satu ini. Kyojuro merupakan pemburu iblis sekaligus pilar api dalam serial anime Kimetsu no Yaiba. Untuk memburu para iblis, Kyojuro Rengoku menggunakan teknik pernafasan api miliknya. Dia merupakan sosok yang sangat tegas dan memiliki suara yang sangat keras. Dia juga merupakan sosok karakter yang paling penting dalam movie Kimetsu no Yaiba Mugen Train. Dia merupakan salah satu pemburu iblis yang mengalami kematian yang paling mengenaskan. Dia mati pada saat melawan iblis bulan atas ketiga yang bernama Akaza di movie Mugen Train. Sebelum Kyojuro melawan Akaza, Kyojuro dengan sekuat tenaga telah melindungi para penumpang di 5 gerbong kereta iblis milik iblis bulan bawah pertama yang bernama Enmu. Setelah Enmu terbunuh, Kyojuro pun melawan Akaza dan karena memang Kyojuro kelelahan, Kyojuro pun mati di tangan Akaza. Kyojuro mati dengan sangat mengenaskan. Kyojuro mati dibunuh oleh Akaza dengan keadaan tangan Akaza menusuk perut Kyojuro hingga tembus ke belakang bolong seperti layaknya donat Jeko. Dengan kematian Kyojuro dalam keadaan tubuh Kyojuro bolong menjadi seperti donat Jeko, Oni Project beranggapan bahwa kematian Rengoku Kyojuro layak ditempatkan di posisi ke-6 dalam daftar 8 kematian pemburu iblis yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Oke, kemudian di posisi yang kelima ada kematian Kocho bersaudara. Siapa sih Kocho bersaudara? Tentunya kita fans berat Kimetsu no Yaiba tahu dong dengan Kocho bersaudara yang satu ini. Ya, mereka adalah Shinobu Kocho dan Kanae Kocho. Mereka merupakan kakak beradik pemburu iblis yang memiliki gelar sebagai pilar serangga dan pilar bunga. Shinobu Kocho sebagai pilar serangga, sedangkan Kanae Kocho sebagai pilar bunga. Sama seperti gelarnya, Shinobu Kocho menggunakan teknik pernafasan serangga untuk memburu para iblis. Demikian juga dengan Kanae Kocho yang menggunakan teknik pernafasan bunga untuk memburu para iblis. Kocho bersaudara yang satu ini telah mengalami kematian yang sangat mengenaskan dan bahkan mereka mati oleh iblis yang sama. Mereka mati oleh bulan atas kedua yang bernama Doma. Awalnya Kanae Kocho lah yang mati terlebih dahulu oleh Doma. Yang membuatnya mati sangat mengenaskan itu karena dia telah mati dibunuh langsung oleh Doma di hadapan adiknya yang bernama Shinobu Kocho. Tentu hal tersebut mengakibatkan rasa sakit hati dan haus akan balas dendam yang dimiliki oleh Shinobu Kocho. Saat membunuh Kanae, Doma tidak sempat untuk memakannya. Itulah yang disesalkan oleh Doma pada saat itu. Lalu kemudian, Shinobu lah yang menjadi korban. Shinobu juga mati dengan cara yang sangat mengenaskan oleh Doma. Dia mati dengan cara seluruh tubuhnya dimakan hidup-hidup oleh Doma di hadapan Kanao Suyuri. Hal tersebut memang telah direncanakan oleh Shinobu. Karena di dalam tubuh Shinobu terdapat banyak racun yang sangat mematikan yang dapat melemahkan iblis bulan atas kedua yang bernama Doma. Dan nantinya Doma akan dibunuh oleh Inosuke dan Kanao. Ya, walaupun memang itu rencana terakhir Shinobu untuk balas dendam kepada Doma, tapi kan dia akhirnya tetap mati dengan cara yang sangat mengenaskan.
Oni Project beranggapan bahwa kematian Kocho bersaudara layak menempati posisi kelima dalam daftar 8 kematian pemburu iblis yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Oke, kali ini di posisi yang keempat ada kematian Sabito. Sabito merupakan salah satu peserta dalam ujian seleksi final pemburu iblis. Dia juga merupakan murid dari mantan pilar air yang bernama Urokodaki Sakonji. Dia juga merupakan sahabat dekat dari pilar air sekarang, Gyu Tomioka. Sama seperti Urokodaki dan Gyu, untuk memburu para iblis, Sabito juga menggunakan teknik pernafasan air. Walaupun memang Sabito gagal untuk menjadi seorang pemburu iblis, namun Mr. K Oni Project beranggapan bahwa dia seharusnya memang pantas untuk lulus dari ujian seleksi final pemburu iblis. Bahkan seorang pilar air sekaligus sahabat dekat Sabito yang bernama Gyu Tomioka juga mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Sabito. Gyu mengakui bahwa kekuatan Sabito lebih kuat dari dirinya. Bahkan Sabito dianggap oleh Gyu lebih pantas untuk menjadi seorang pilar air dibandingkan dirinya. Sabito sendiri mengalami kematian yang begitu sangat mengenaskan. Dia telah dibunuh oleh iblis tangan pada saat mengikuti ujian seleksi final pemburu iblis. Sabito mati terbunuh karena dirinya telah menolong banyak sekali para peserta yang ikut serta dalam ujian seleksi final pemburu iblis. Termasuk juga Gyu Tomioka yang berulang kali ditolong oleh Sabito. Sehingga menyebabkan Sabito kehabisan tenaga yang membuat teknik pernafasan air miliknya lemah dan gagal untuk berkonsentrasi dan gagal untuk menebas leher iblis tangan. Sabito mati dibunuh dengan sangat mengenaskan oleh iblis tangan. Sabito mati karena kepalanya dipukul oleh iblis tangan sampai hancur tak tersisa. Dengan demikian, menurut Mr. K Oni Project, kematian Sabito layak menempati posisi keempat dari daftar 8 kematian pemburu iblis yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Oke, selanjutnya di posisi yang ketiga ada kematian Muichiro Tokito. Muichiro Tokito, siapa sih yang gak kenal Muichiro Tokito? Tentu kalian para fans Kimetsu no Yaiba, terutama penikmat manga, pasti pada kenal dong sama pemburu iblis yang satu ini. Ya, Muichiro Tokito merupakan pemburu iblis yang memiliki gelar sebagai pilar kabut. Dia juga merupakan keturunan asli dari iblis bulan atas pertama yang bernama Kokushibo. Untuk memburu para iblis, Muichiro Tokito menggunakan teknik pernafasan kabut miliknya. Dia merupakan salah satu pemburu iblis yang memiliki kematian yang begitu sangat mengenaskan. Dia mati pada saat melawan iblis leluhurnya sendiri, yaitu iblis bulan atas pertama yang bernama Kokushibo. Pada saat melawan Kokushibo, Muichiro Tokito juga dibantu oleh 3 pemburu iblis lainnya. Siapa mereka? Mereka adalah Gyome Himejima, sang pilar batu, Sanemi Shinazugawa, sang pilar angin, dan Genya Shinazugawa, sang pemburu iblis biasa. Dalam pertarungan melawan Kokushibo, mereka begitu sangat kewalahan karena kekuatan Kokushibo begitu sangat overpower. Muichiro Tokito mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Dia mati dengan cara tubuh bagian atas dan bawah terbelah menjadi 2. Muichiro Tokito mati karena perutnya terkena tebasan teknik pernafasan bulan milik Kokushibo. Darah dari perut Muichiro Tokito juga muncrat-muncrat crot-crot-crot kemana-mana. Bukan hanya itu saja yang membuat kematian Muichiro Tokito begitu sangat mengenaskan. Pada saat tubuh Muichiro Tokito terbelah, tentu seharusnya Muichiro Tokito langsung mati dengan seketika. Namun terlihat Muichiro Tokito malah masih hidup dan malah masih memegang erat pedangnya yang menancap di perut Kokushibo. Hanya dengan keadaan setengah tubuhnya yang berdarah-darah, Muichiro Tokito berhasil merubah pedangnya menjadi merah dan memperkuat pedangnya yang berhasil membuat Kokushibo berhenti bergerak. Coba bayangin aja deh, seorang manusia dengan keadaan tubuh terbelah yang darahnya muncrat kemana-mana crot-crot-crot dan masih bergerak-gerak sambil memegang erat sebuah pedang. Bayangin aja dulu deh, bayangin dulu. Muichiro Tokito mati tergeletak di lantai dalam keadaan tubuh bagian atas dan bawah terpisah. Sebenarnya, kematian yang dialami Muichiro Tokito juga pantas untuk ditempatkan di urutan kedua dan bahkan mungkin juga layak menempati posisi pertama dalam daftar ini. Namun, menurut Mr. K Oni Project masih ada kematian yang lebih mengenaskan dibandingkan Muichiro Tokito. Oke, langsung saja kita ke posisi yang kedua. Lalu di posisi yang kedua ada kematian Genya Shinazugawa.
Genya Shinazugawa merupakan seorang pemburu iblis sekaligus adik kandung dari pilar angin yang bernama Sanemi Shinazugawa. Genya merupakan satu-satunya pemburu iblis di era Ubuyashiki Kagaya yang tidak bisa menggunakan teknik pernafasan apapun. Lalu kekuatan apa yang dia gunakan untuk memburu para iblis? Genya selalu menggunakan senjata api pistol yang bahannya sama seperti bahan pedang Nichirin, yaitu Scarlet Ore. Selain menggunakan pistol, Genya juga memiliki bakat yang unik loh. Genya memiliki bakat untuk bisa menyerap dan meniru sebagian kekuatan iblis dengan cara memakan bagian dari sang iblis. Dari sekian banyak kematian yang dialami oleh para pemburu iblis di anime Kimetsu no Yaiba, kematian yang dialami Genya begitu sangat mengenaskan, dan menurut Mimin, kematian Genya layak menjadi kematian yang paling mengenaskan urutan kedua. Genya sendiri mati pada saat melawan iblis bulan atas pertama yang bernama Kokushibo. Dia melawan Kokushibo juga dibantu oleh 3 pemburu iblis lainnya. Siapa mereka, Min? Mereka adalah Sanemi Shinazugawa sang pilar angin, sekaligus kakak kandung Genya, Gyomi Himejima sang pilar batu, dan Muichiro Tokito sang pilar kabut. Dalam pertarungan mereka berempat dibuat kewalahan oleh kekuatan overpower milik Kokushibo. Genya juga sempat menyerap dan meniru sebagian kekuatan Kokushibo dengan cara memakan potongan rambut dan potongan pedang milik Kokushibo. Bentuk tubuh dan pistol Genya juga sempat berubah menjadi mirip seperti Kokushibo. Bahkan nih, Genya juga mampu menggunakan teknik darah iblis yang mirip seperti teknik darah iblis milik Kokushibo. Lebih mantapnya lagi nih, Genya juga bisa melakukan regenerasi terhadap tubuhnya seperti layaknya iblis Kokushibo. Dengan kekuatan regenerasinya, Genya dapat dengan cepat menyembuhkan sebagian tubuh yang terkena serangan Kokushibo. Namun, walaupun Genya dapat menggunakan kekuatan regenerasinya, kekuatan regenerasi milik Genya masih lebih lemah dan lebih lambat dibandingkan milik Kokushibo. Genya sendiri mati dengan sangat mengenaskan. Tubuh bagian kanan dan kiri Genya terbelah menjadi 2 bagian. Tubuh Genya terbelah karena terkena tebasan teknik pernafasan bulan milik Kokushibo. Berdasarkan pengalaman Kokushibo yang pernah bertemu dengan pemburu iblis seperti Genya di ratusan tahun di masa lalu, walaupun Genya bisa melakukan regenerasi terhadap tubuhnya, namun apabila tubuh Genya terbelah, maka Genya tidak akan bisa melakukan regenerasi dan akan segera mati. Genya mati dalam keadaan setengah tubuhnya tergeletak di lantai. Coba bayangin lagi, sebelumnya kan Muichiro Tokito mati karena tubuh di bagian perutnya terbelah. Nah sekarang lebih parah, Genya mati dalam keadaan tubuh dari bagian atas sampai bawah terbelah menjadi 2. Coba bayangin aja dulu deh. Loh Min, kok kematian Genya bukan di posisi pertama? No. Masih ada lagi loh yang kematiannya lebih mengenaskan dibandingkan mereka berdua. Siapa Min? Tentu kalian sangat penasaran kan? Soalnya kan sudah banyak yang disebutin. Yojuro sudah, Genya sudah, Muichiro Tokito sudah. Kayaknya sih sudah semua ya Min. Eits, ada yang belum. Ini malah paling sadis dan mengenaskan loh kematiannya. Loh, siapa lagi yang kematiannya mengenaskan Min? Haha, oke lah, tanpa cincang-cincong, Mimin akan kasih tahu. Inilah posisi pertama sebagai pemburu iblis yang mengalami kematian yang paling mengenaskan di anime Kimetsu no Yaiba. Oke, di posisi pertama, jeng. Ada kematian para pemburu iblis yang mengepung Muzan. Pada saat di manga Kimetsu no Yaiba chapter 180, Muzan masih tertangkap oleh iblis Tamayo dan terkurung di dalam gumpalan daging yang menggantung di antara lantai-lantai gedung bersama Tamayo. Di dalam daging tersebut, Tamayo berhasil menyuntikkan obat untuk merubah Muzan menjadi manusia. Dikirimlah 2 tim pemburu iblis yang berisikan banyak sekali pemburu iblis yang ditugaskan untuk mengepung dan membunuh Muzan apabila Muzan berhasil menjadi manusia kembali karena obat Tamayo. Naas bagi mereka. Karena memang obat Tamayo telah gagal merubah Muzan menjadi manusia, tiba-tiba Muzan dengan cepat keluar dari gumpalan daging tersebut dan muncul di tengah-tengah para pemburu iblis yang mengepungnya. Dengan sangat cepat dan sangat sadis, Muzan telah berhasil membantai semua pemburu iblis yang mengepung dirinya di semua lantai gedung. Dari lantai pertama sampai lantai ketiga. Semua pemburu iblis berhasil dibantai habis-habisan oleh Muzan. Para pemburu iblis mengalami kematian yang sangat mengenaskan. Dan kalau menurut Mimin, paling mengenaskan di antara kematian yang lain. Ada yang kepalanya putus,
tangannya putus, kakinya putus, tubuhnya terbelah menjadi dua, dan bahkan ada pemburu iblis yang tercabik-cabik hingga seluruh tubuhnya terpisah-pisah. Dalam pembantaian tersebut, Muzan seperti sedang melakukan blood party atau pesta darah pemburu iblis. Pembantaian yang dilakukan oleh Muzan di chapter 180 mungkin merupakan pembantaian terbesar dan tersadis yang pernah ditunjukkan di manga Kimetsu no Yaiba. Itulah sebabnya, menurut Mr. K Oni Project, kematian yang dialami oleh para pemburu iblis yang mengepung Muzan di manga Kimetsu no Yaiba di chapter 180 layak menempati urutan pertama sebagai pemburu iblis yang mengalami kematian yang paling mengenaskan di antara pemburu iblis lainnya. Menurut kalian, siapa yang paling mengenaskan dan bisa membuat kalian menangis? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Oke, seperti itulah pembahasan di video kali ini. Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.